فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Allahumma arhamna bil Quran. Tripod Trust Information Podcast. Oke teman-teman, sudah hadir di layar kaca teman-teman semua seorang qori, seorang dai pula. Beliau Bang Afan Ghaffar. Selamat siang Bang Afan. Selamat siang Awan. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ini, semangat meskipun puasa semangat. Oke, puasanya lancar Bang Afan? Alhamdulillah lancar. Oke Bang Afan, mungkin tadi kita sudah dibacakan ayat, mudah-mudahan dapat rahmat nih buat kita semua. Amin ya Allah. Ya, seorang qori juga seorang dai. Nah, kini kita mau ngulik-ngulik dulu nih mungkin ya. Boleh. Oke, informasinya juga Bang Afan sekarang sedang ngabdi ya di pondok. Mungkin bisa sedikit dijelaskan sebagai opening kita di awal nih Bang Afan. Untuk sekarang saya ngabdi di salah satu pesantren yang namanya pesantren Syahamah, Syabab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya sebenarnya masih santri sih, ya belum pantas dikatakan ngabdi ataupun pengurus di situ. Oke. Jadi saya dulu tamat SMA itu langsung masuk di salah satu pondok namanya Pondok Syahamah. Nah saya 3 tahun di Syahamah, kemudian diutus ke masyarakat, baru sekarang disuruh ngabdi lagi di situ. Oh berarti sempat terjun juga nih Sempat terjun di masyarakat 2 tahun di Saat masyarakat. itu di mana turun? Di Bima, di kampung sendiri, bahkan sempat di Makassar 7 bulan. Oh Makassar juga pernah. Oke, kalau Bima sih memang kita tahu bersama ya, di sana tuh memang banyak lah. Iya. Kori-kori dari sana, termasuk Bang Samsuri juga dari sana ya? Iya, Ustadz Samsuri Firdaus. Ustadz Samsuri Firdaus. Beliau kalau nggak salah itu skalanya dulu udah internasional kemarin tuh. Internasional. Bahkan sekarang beliau itu lagi menjadi imam di Islamic Center USA, di Amerika ya. Betul, iya. Saya juga ikutin tuh kegiatannya. Nah, kalau Bang Afan sendiri, kan tadi kita lihat-lihat juga kan biografinya Bang Afan juga pernah ikut nih kelompaan qori. Mungkin bisa diceritain juga nih Bang Afan. Iya, sebenarnya ya dulu pernah saya ngikutin qori gitu, fokus ke MTQ Musabaqah Tilawatil Quran gitu. Jadi saya dulu pernah sejak SMP saya udah masuk pesantren. Nah dari pesantren ini saya kenal lomba itu, kenal qori, kenal MTQ, dikenalkan oleh guru saya, beliau yang luar biasa jasa yang sama saya itu ya Ustazah Hajah Siti Tazkirah. Beliau itu luar biasa. Beliau yang mengenalkan saya qori, beliau yang mengajarkan saya qori, sampai saya pernah juara qori itu dari SMP ya udah sampai ke kota. Oke. Pernah juga tahfiz dulu, tahfiz 1 juz dan tilawah. Nah untuk qori ini sebenarnya saya nggak sampai ke nasional. Oh belum. Jadi kata ini kan temanya gitu, qori nasional. Yep. Sebenarnya untuk qori saya nggak sampai ke nasional. Nah kemudian setelah qori ini guru saya mengalihkan profesi saya bukan ke qori lagi. Oke. Jadi untuk ke syaril Quran, lebih fokus ke syaril Quran. Jadi pas SMA kelas 1 SMA saya alhamdulillah lolos sampai provinsi. Jadi harusnya ke nasional, ke Medan dulu untuk syaril Qurannya, tapi nggak jadi. Ada seleksi lagi di tahap nasional ya. Iya kan, kalau MTI kan memang ke tilawah ya. Kalau syaril kan kalau nggak salah tuh ada 3 ya. Iya ada 3. Ada apa namanya? Ada namanya bagian syarah yang ceramah, yang pidatonya. Kemudian ada yang qori, ada yang sari tilawah. Sari tilawah itu yang terjemah gitu. Berarti kalau di qori di tingkat kota, kalau yang syaril ini sudah sampai ke provinsi. Iya, alhamdulillah. Saya di provinsi dulu bagian syarahnya, penceramahnya. Oh, penceramah. Nah, dari situ saya mengetahui ternyata kemampuan saya, bakat saya, kita memiliki bakat masing-masing kan gitu. Kemampuan saya bukan di qori ternyata. Kalau memang qori itu saya seni, tapi nggak sampai ke nasional gitu. Iya. Untuk diri sendiri aja qori gitu. Oke, kalau qori sendiri nih, itu memang dari basic atau kita belajar kalau Bang Afan sendiri? Karena kan ada kan ya memang yang sudah dari lahir bahasanya dianugerahi suara yang merdu gitu. Tapi kan kalau tidak salah gitu ya, ada juga yang memang hasil latihan gitu. Kalau Bang Afan sendiri
Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sih apa sih qori Boleh. gitu. Ya mungkin kebanyakan dari kita itu memahami qori ini adalah orang yang bacaan Qur'annya bagus, suaranya merdu, lagunya wah gitu ya. Oke. Tapi kalau kita mengkaji dari segi bahasa saja, Oke. qori itu kan berasal dari kata bahasa Arab qoro'aya, qoro'u, qira'atan, isim fa'ilnya qori, orang yang membaca. Yap. Kan begitu. Subjeknya, subjek yang membaca itu qori gitu. Jadi kalau seandainya orang bisa membaca Al-Qur'an itu dikatakan qori, dikatakan qori gitu. Kalau perempuan qori'ah. Jadi begitu. Jadi sebenarnya orang dikatakan qori itu nggak harus suaranya bagus, nggak harus bisa lagu. Intinya yang pertama dia harus bisa tajwidnya, makhrajnya, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid dan makhraj. Itu yang pertama. Adapun bahkan dalam penilaian musabaqah tilawatil Qur'an itu bagian suara dan lagu itu urutan terakhir ya gitu. Yang pertama itu bidang adabnya, adab membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua itu ada namanya tajwid. Yang ketiga ada namanya lagu. Yang keempat baru suara. Suara yang terakhir. Ya, suara yang terakhir. Jadi kalau memang qori ini sebenarnya ada yang anugerah, ada yang memang dibentuk gitu. Dibentuk atau dilatih lah ya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, masing-masing orang itu yang memiliki tipe suara yang berbeda gitu. Ada yang memang dikarunia Allah Subhanahu wa taala dari kecil itu suaranya sudah bagus. Ada yang memang dikarunia Allah Subhanahu wa taala suaranya itu pas-pasan. Begitu. Tapi yang pas-pasan ini bisa dilatih, bisa dibentuk dengan cara apa? Dilatih setiap hari. Jadi saya dulu pernah berbincang-bincang sama Ustadz Samsuri Firdaus. Jadi beliau itu latihannya 5 kali sehari semalam. Jadi setiap selesai sholat itu latihan full. Jadi latihan dari lagu pertama sampai lagu ke-7. Itu kan kalau dalam qori itu ada namanya nagom. Nagom atau lagu itu kan ada 7. Dari bayati, soba, hijaz, nahwan gitu. Itu latihannya kayak di pentas, kayak di panggung, nggak latihan sembarangan gitu. Jadi karena sering latihan jadi suaranya terbentuk. Jadi beliau Ustadz Samsuri Firdaus juga itu punya pengalaman juga dulu, nggak langsung hebat seperti ini gitu. Semua berproses ya. Nah, kalau yang tadi Bang Afan bacakan tuh pakai nagomnya apa tuh? Nagom soba itu saya taklid dari tuan guru dari qori internasional Bima, namanya Tuan Guru Haji Ramli. Beliau sudah almarhum, itu pendiri pondok pengasuh pondok Al-Husaini di Kota Bima. Oke, keren soba. Nah, kemudian di musabaqah sendiri memang banyak ya, ada musabaqah tilawatul Quran. Kemudian ada apa lagi tuh? Musabaqah syahril Quran. Ada namanya musabaqah hifzil Quran ya? Ada hifzil Quran. Ada khotil Quran. Yang kaligrafi gitu. Kaligrafi itu khot ya, bennya khot. Gitu. Berarti apa ya tadi pondok yang saat ini di tempat ngajar Bang Afan? Di pondok pesantren Syahama. Berarti waktu saat itu pesantren ataupun pondok bukan di Syahama ini? Bukan. Jadi saya di Syahama itu setelah tamat SMA. Jadi SMP SMA itu saya sudah mondok di pondok pesantren Darul Furqan namanya. Darul Furqan. Iya, Darul Furqan. Pengasuhnya kiai saya itu semoga Allah mengampuni beliau. Amin. Merahmati beliau sudah meninggal. Kemarin belum lama. Beliau sudah meninggal dan saya tidak ada di pondok saat itu. Insyaallah. Iya. Kan kalau di pondok pesantren ini kita memang cocok banget ya. Kita Ramadan sengaja kita hadirkan gitu ya narasumber yang memang lama di pesantren, 12 tahun kalau nggak salah Bang ya? Iya, dari SMP sampai sekarang. 12 tahun di pondok, kita kulik-kulik nih. Mungkin momentum Ramadan bisa jadi motivasi kita juga gitu ya. Nah Bang, kan di sekarang di luaran sana kan ya banyak orang yang mungkin pengen jadi YouTuber, kemudian jadi selebgram dan segala macam. Nah, motivasi Bang Afan sendiri justru menggeluti dakwah gitu ya, karena kan tadi selain qori juga seorang dai gitu. Nah, motivasinya sendiri Bang? Sebelum masuk ke situ ya, untuk tadi menanggapi orang anak muda zaman sekarang banyak yang mau jadi YouTuber lah, jadi profesi lain lah selain dari agama gitu, mendalami agama. Menurut saya pribadi ya,
kita mau menjadi apa saja di dunia ini itu terserah. Tapi ada dasar yang harus kita pelajari dulu. Misalnya kita mau jadi youtuber gitu, boleh gitu. Bahkan bagus. Kita sekarang pun ini kan dakwah, butuh namanya youtuber begitu. Tapi youtuber yang paham agama gitu, yang ada dasar agamanya gitu. Jadi kalau sudah ada dasar agama itu, insya Allah gitu. Jadi jalan keselamatan itu tidak ada yang lain selain dengan ilmu agama gitu. Jadi untuk hal yang memotivasi saya untuk mendalami agama itu sebenarnya ada kata guru saya. Jadi may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memudahkan dia untuk mempelajari ilmu agama. Jadi gitu. Jadi menurut saya menjadi seorang dai, masuk di pesantren, kemudian mengajarkan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, itu menurut saya bukan profesi, tapi itu kewajiban. Dan memang dalam Al-Quran seperti itu. Jadi setelah kita belajar nih, kita belajar agama, nggak sampai di situ kewajiban kita. Kita belajar agama hukumnya wajib, ilmu agama yang dorori. Kemudian nggak sampai di situ. Setelah kita belajar ilmu agama, kita wajib juga mengingatkan teman kita, saudara kita, kerabat kita. Jadi dengan apa yang kita pelajari tadi. Nah itu ketika kita mengajarkan seperti itu, itulah dikatakan kita tuh dakwah, dai gitu. Dan itu menurut saya bukan profesi, tapi itu adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban kalau kita nggak melakukan ya dosa kan begitu. Tapi kewajibannya kewajiban kifayah gitu, fardu kifayah. Iya. Jadi bagi kita yang agama Muslim, jadi dakwah itu ya memang sebuah kewajiban. Jadi artinya siapapun mau dia youtuber, selebgram ataupun profesi lain ya bisa juga dakwah di sana. Misalkan seorang dosen, ya ketika dia mengajar bisa juga dakwah di sana berarti kan. Begitupun yang lainnya. Mulai aktif dakwah berarti dari tahun berapa? Dari tahun 2017 itu udah tamat SMA, masuk di pesantren. Kemudian liburan tiap puasa itu pasti dipulangkan sama pihak pondok itu. Meskipun kita mau di pesantren nih, saya nggak mau pulang sekali. Nggak boleh di pondok nih gitu. Nggak boleh. Kalian harus pulang, kalian harus dakwah gitu. Itu tuh seperti itu di pesantren. Iya, sempet terjun langsung di masyarakat. Pada saat itu tantangan yang benar-benar kerasa di Bang Afan. Sebenarnya banyak sekali tantangan di masyarakat itu. Ceritakan dong buat pengalaman nih. Terutama di Bima itu kita kebiasaannya di sana lebih mendahulukan sesepuh, lebih mendahulukan yang tua gitu. Dalam hal yang imam sholat, khutbah, ceramah itu pasti mendahulukan yang tua. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri gitu. Kalau di Jawa misalnya kayak saya di sini. Alhamdulillah meskipun menjadi dikasih kepercayaan untuk pengurus gitu, bantu-bantu. Meskipun saya belum ada titel di sini, itu diterima saja di Jawa ini. Jadi, karena yang dilihat ilmunya. Tapi kalau di sana bukan ilmunya gitu. Jadi yang pertama lebih ke adab, lebih ke mendahulukan yang sesepuh gitu. Jadi bagaimana cara saya sehingga sampai titik saat ini di Bima saya alhamdulillah dijadikan rujukan sama orang-orang kampung. Alhamdulillah saya sering khutbah. Jadi setiap Jumat saya khutbah, mengisi ceramah-ceramah takziah tahlilan. Jadi untuk mencapai titik ini itu butuh pengorbanan yang luar biasa, itu selama 3 tahun gitu. Jadi langkah awal yang saya ambil ketika di masyarakat itu saya mendekati tokoh-tokoh. Jadi saya datangin tiap tokoh tiap malam gantian gitu. Malam ini ke rumah beliau Bapak Fulan misalnya, besoknya gantian lagi, setiap malam saya datangin gitu. Saya minta nasihatnya, saya tidak mengajarkan, saya minta nasihatnya, saya minta ilmunya. Nah ternyata setelah beliau mengajarkan saya, oh ternyata sesuai dengan apa yang kami pelajari Pak. Ternyata yang kami pelajari ini sesuai dengan apa yang bapak-bapak selama ini amalkan begitu. Ternyata nggak beda gitu. Jadi semakin kesini karena dia tahu juga dari situ, tahu apa yang saya pelajari, apa yang saya ambil dari pondok itu, sehingga istilahnya ada sharing ilmu sehingga beliau awal-awalnya besok bisa nggak kamu tampil khutbah gitu misalnya.
ya insya Allah saya coba untuk melatih diri saja, bukan untuk ceramah gitu. Akhirnya setelah tampil sekali, besok makin besar ini jobnya ini. Besok kamu bisa nggak tampil acara Isra Mi'raj gitu. Semakin kesini, besok bisa nggak kamu tampil acara Maulid. Akhirnya masyhur, akhirnya dipakai juga di masyarakat gitu. Dan awalnya saya ingat dulu, masih ingat awal saya dakwah di kampung itu, di Bima itu nggak ada istilah membayar orang yang mengajari ilmu agama, itu nggak ada. Imam, khotib, khutbah, yang khutbah itu nggak ada dibayar di Bima, itu nggak dibayar. Saya dulu dakwah dari Dompu ke Bima. Dompu ke Bima itu beda kabupaten, butuh 3 jam. Nah, jadi saya pakai uang sendiri, pakai motor sendiri dakwah untuk khutbah saja. Jadi awalnya saya itu tiap Ramadan atau tiap hari Jumat saya datang ke masjid, Pak, saya boleh nggak latih kultum gitu. Sebelum tarawih itu saya kultum kuliah 7 menit gitu untuk melatih saya aja, Pak. Jadi kalau misalnya kami generasi ini nggak dilatih, ya siapa lagi yang meneruskan ilmu bapak-bapak sekalian. Awalnya seperti itu. Oke, akhirnya dikasih izin, kita kultum. Akhirnya setelah kultum disuruh imam. Dengar imam, alhamdulillah saya juga dulu dilatih bacaannya, nagomnya, seninya dapat. Jadi orang juga adem dengarnya. Jadi ketagihan ya. Jadi besok bisa nggak Jumat di sini sampai. Jadi langkahnya seperti itu awalnya. Saya yang istilahnya ke masyarakat itu langsung gitu, butuh pengorbanan dari diri sendiri. Luar biasa. Nah, pada saat itu orang yang paling support banget Bang Afan, ya, itu siapa tuh? Tentu di situ ada orang tua saya. Orang tua saya meskipun beliau tidak sekolah, meskipun beliau nggak tamat SD, tapi nggak paham agama juga, nggak bisa ngaji, tapi beliau selalu support apa yang saya lakukan, terutama masalah agama. Saya ke Jawa, Bu, saya mau pesantren, silakan. Saya mau ke sini, Bu, ikut lomba, silakan, dan didoakan. Tentu ya, orang tua saya bisa saya sampai pada titik sekarang ini. Tanpa orang tua saya nggak ada apa-apanya gitu. Ya kalau tanpa orang tua siapa lagi kita gitu ya. Maksudnya tanpa doa orang tua gitu. Betul. Kita siapapun itu sekarang ini, kita ketahuilah, pemirsa juga, anda sekalian, kita semua ini yang sedang di posisi saat ini itu berkat doa orang tua kita, bukan karena kita gitu. Itu berkat doa orang tua kita. Kemudian ada juga guru saya yang selalu mengontrol saya dari jauh. Itu. Jadi ketika dakwah itu banyak permasalahan, banyak hal ujian ketika yang ditemukan ketika dakwah itu. Jadi saya selalu disupport oleh guru saya. Ada guru saya yang selalu saya telepon. Jadi masalahnya seperti ini gimana? Saya selalu minta, jangan, mau ilfah gitu. Jadi gitu. Nggak jalan sendiri meskipun di Bima sendiri ya, jadi ada yang ngontrol dari jauh gitu. Oke, berarti saat itu di SMP pesantren di Bima masih? Iya. Lalu kan dengar-dengar juga sempat ke Jawa ya? Iya, itu ke Jawa. Pada saat tamat SMA. Oh, SMA jadi, ke Jawa. Tamat SMA itu saya mondok lagi. Masih di Darul Furqan? Enggak, udah tamat dari Furqan. Barulah ke Jawa sana. Iya, akhirnya sekarang di Syahama yang di Jonggol. Jonggol tuh Bogor berarti masih ya? Iya, Jawa Barat ya. Berarti kalau tadi kita kulik-kulik dari keluarga, berarti memang basic orang tua sendiri memang dari pendidikan ya hanya SD pun tidak tamat gitu. Jadi orang tua saya kita dari keluarga yang standar ke bawah lah gitu. Jadi orang tua saya petani jagung merah. Kalau di Bima sekarang itu kan penghasil jagung merah di Bima NTB gitu. Itu penghasilannya sekali setahun. Termasuk ujian awal saya masuk di pesantren itu dari segi ekonomi. Memang itu udah biasa ujian santri seperti itu lah. Awawan juga tahu lah seperti itu. Dulu sempat dibully sama masyarakat, dibully sama tetangga gitu. Kamu ngapain sih masuk pesantren? Apa sih masa depannya? Nggak ada masa depannya. Jadi teroris gitu. Bahkan sampai bilang jadi masuk pesantren pasti jadi teroris gitu. Iya. Ya masih lagi masyhur-masyhurnya teroris dulu. Ya sampai sekarang juga kan isu itu kan selalu selalu digodok terus sebenarnya sama oknum-oknum tertentu gitu.
dari orang tua saya sendiri, meskipun nggak paham agama, meskipun ekonominya standar, tetap memotivasi untuk saya untuk belajar. Bahkan kamu jangan memikirkan kami di sini, nak. Kamu pikirkanlah diri kamu yang di situ, yang jauh, yang tidak ada orang yang melihat kamu gitu. Oke. Dari orang tua itu motivasinya luar biasa. Saya semangat seperti ini karena orang tua saya. Siap, orang tua pokoknya. Orang tua nggak ada orang lain, apalagi doi. doi kemana dulu lah itu ya. Oke, mungkin ini agak lebih dalam lagi. Berarti Bang Afan sendiri dari berapa bersaudara, Bang? Saya sendiri dari 8 bersaudara dan saya saudara yang ke-8. Oke. Iya, karena saya baca juga di profilnya itu untuk kakak sendiri di Lebanon dengan. Oh iya. Nah, ada niatan ke sana juga? Ada. Awal dulu ke Sahama itu pengen banget ke Lebanon itu, pengen ke Timur Tengah. Tapi memang ya kehendak Allah seperti ini. Saya harus dakwah di Indonesia. Yep. Gitu, tanpa ke Lebanon. Kamu bisa kok di Indonesia. Mungkin Allah mengatakan seperti itu. Iya. Kenapa Lebanon, Bang? Enggak yang lain gitu? Di Lebanon, awalnya saya tahu dari abang saya. Dulu abang saya masih gratis dari pemerintah, jadi mudah ke sana. Jadi nggak ikut tes apa-apa, paling dulu dikasih soal mas muka. Oh, bahasa Arab. Kaifahalu. Gitu doang. Itu pun nggak lulus karena memang abang saya bukan orang basic pesantren. Itu pun nggak lulus. Tapi ya memang diberangkatkan karena memang dulu sangat-sangat dibutuhkan pelajar dari Indonesia untuk ke Timur Tengah. Akhirnya beliau ke sana belajar kelas bahasa itu 2 tahun baru masuk kelas kuliahan itu. Jadi pelajaran di Lebanon itu memang yang pertama ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan kita di Indonesia. Apa yang diajarkan di sana tidak jauh berbeda, bahkan tidak ada perbedaannya dengan apa yang kita lakukan di Indonesia gitu. Jadi di sana lebih dikuatkan amalnya, maksudnya implementasi daripada apa yang kita pelajarkan gitu. Apa yang kita pelajari gitu. Seperti itu. Saat ini berarti kakak masih di sana, masih di Lebanon atau sudah? Saat ini abang saya udah di kampung udah sejak 2015 pulang dari sudah sana. Pulang, ya. iya. Udah berkeluarga sekarang, udah dakwanya alhamdulillah udah menyebar di masyarakat sekarang. Alhamdulillah. Ya berarti sekarang nih Bang Afan juga mau mengikuti jejaknya. Hanya Amin, bedanya amin. pada saat itu kakak di Lebanon, ya qadarullah Bang Afan ya di sini di Indonesia gitu kan. Nah, kita juga pengen tahu nih di kehidupan di pondok pesantren, apalagi tadi kita bahas ya apa sih pesantren nanti ujung-ujungnya jadi teroris gitu. Nah, untuk meluruskan itu dari Bang Afan seperti apa? Sebenarnya pandangan orang mungkin ini karena isu ya, dari telinga gitu, dari mulut ke mulut gitu katanya. Di pesantren itu ya mungkin karena memang sebagian pesantren yang dikatakan pesantren orang yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam, orang yang benar, tapi hakikatnya mereka salah memahami ayat Al-Quran, salah memahami hadis gitu, sehingga memang ujung-ujungnya gitu teroris gitulah memang. Tapi memang yang benarnya faktanya realita pesantren-pesantren di Indonesia itu nggak seperti itu. Di sana kita nggak anti pemerintah, kita belajar PPKN, Pancasila, undang-undang kita belajar di sana, matematik. Tapi di sana kita lebih ditekankan agamanya dulu gitu, adabnya, bagaimana adab kepada guru, adab kepada orang tua itu lebih ditekankan. Apalagi misalnya di Sahama nih lebih ditekankan ke akidahnya begitu. Iya, padahal kan di pesantren sendiri artinya ya ketika mereka lulus pun tidak semuanya toh jadi kiai gitu kan, jadi ustaz gitu. Ya dari pihak pesantren itu mungkin yang mau jadi guru ya silakan, yang mau jadi kerja juga silakan. Yang penting mungkin punya punya dasar lah gitu kan, akidahnya terbangun dulu kan gitu ya. Jadi masuk pesantren itu bukan selamanya kita harus menjadi dai, kita menjadi ustadz, kita menjadi penceramah, nggak seperti itu. Jadi masuk pesantren niat itu untuk belajar agama, dan belajar agama itu hukumnya wajib ain, kan begitu. Iya, bagi kita yang muslim lah ya. Iya, gitu bagi kita yang muslim. Itu sangat wajib. Oke, Bang Afan, ini luar biasa banget. Tadi juga saya penasaran tuh kan kita ada nagom-nagomnya. Nah, kalau di dakwah sendiri kan kita belajar ilmu nahu, sorof kan kayak gitu ya. Apalagi tadi disampaikan tuh qori itu kan awal kali dari qoro'a nih gitu ya. Boleh dong sedikit tasrif lah. Tasrif.
Tasrif Awan lebih tahu lah gitu ya. Jadi teman-teman di pesantren tuh emang luar biasa, apalagi Bang Afan ini 12 tahun loh. Kira-kira dari sejak lulus SD berarti ya, mulai SMP dari lanjut SMP ya. Jadi SMA, saya SMP SMA itu pondok formal. Oke. Jadi belajar agamanya hanya ekstrakurikulernya. Jadi tamat SMA langsung fokus ke pondok salaf. Jadi istilahnya di Jawa itu pondok salaf, artinya belajar agama saja, nggak ada kurikulumnya gitu. gitu. Berarti sekarang juga kuliah juga berarti? Sambil kuliah. Kuliah di? Kuliah di Surabaya, Stay Ar-Rasyid. Saya daring sekarang. Oh, daring. Daring. Ya. Pesan untuk kita semua nih di bulan Ramadan ini, jangan sampai kan kalau nggak salah ya ada ya tidak sedikit orang yang berpuasa, ini kalau tidak salah mohon koreksinya, melainkan hanya menahan lapar dan haus saja. Pesan buat kita semua nih, buat teman-teman juga di sana. Pesan untuk diri saya sendiri yang pertama, untuk diri saya pribadi, untuk teman-teman, untuk pemirsa juga. Jadi di bulan puasa ini ya kita dianjurkan untuk memperbanyak amal baik, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran. Tadi juga dikatakan sama Awan kan, jadi tidak sedikit orang yang berpuasa itu namun dia hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Artinya hadis ini dia tidak mendapatkan pahala puasa. Bukan berarti dia tidak gugur darinya kewajiban puasa. Yang pertama, orang puasa kemudian misalnya dia puasa tapi tidak sholat. Kadang orang tuh salah paham, percuma puasa tak kalau tidak sholat. Enggak, ini repot juga nih. Repot ini. Gimana ya? Maju kena mundur kena gitu kan. Iya. Jadi percuma puasa kalau tidak sholat gitu. Beda kewajiban puasa dengan kewajiban sholat kan begitu ya. Awan tahu lah gitu. Orang puasa sudah gugur kewajiban puasanya gitu. Orang sholat ya pertanyaan yang lain lagi nanti. Prosesnya beda lagi gitu. Orang puasa tapi tidak sholat ya masih mending daripada orang yang tidak puasa tidak sholat. Nah, itu kacau. Gitu. Jadi orang puasa kemudian tidak sholat ya itu mengurangi pahalanya, bahkan mungkin nanti menghalangi pahala puasanya. Jadi inilah yang dimaksud orang-orang yang banyak yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Kita mengisi bulan puasa kita ini dengan memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu pahalanya ya Awan tahu sendirilah, pahalanya luar biasa. Jadi bahkan Nabi Muhammad mengatakan wala aqulu alif lam mim harfan kan begitu. Saya tidak mengatakan, kata Kanjeng Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinnal alifu harfan, tapi alif satu huruf, wal mim harfan dan mim satu huruf, wal lam harfan wal mim harfan dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu yang di awal surat Al-Baqarah itu 3 huruf. Dikali 10 30. Kemudian dalam hadis ya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ini terkait puasa. Jadi setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi 10 sampai 700 kali lipat. Nah, kullu hasanatin bi'asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Akan begitu. Jadi 30 kebaikan tadi cuman alif lam mim doang. Alif lam mim aja. Alif lam mim doang ini belum bismillah ya. Belum bismillahirrahmanirrahim. Nanti hitung aja sendiri. Alif lam mim. Kita baca 30 kebaikan dikali dah 700 kali lipat. Itu berapa banyak pahalanya? Iya. Itu baru alif lam mim. Bismillah tuh udah berapa kalimat tuh? Ba, sin, mim. Banyak banget lah pokoknya, banyak banget itu. Tapi tentu dengan yang perlu kita perhatikan tadi yang seperti kita bicarakan bahwasanya baca Al-Quran itu harus diperhatikan tajwidnya, makhrajnya dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, Bang Afan makasih banyak nih, apalagi sama-sama. Pesan terakhir juga buat kita yang lagi puasa nih. Ya, jangan sampai puasanya cuma lapar dan haus. Artinya apa ya? Puasa tapi sholat enggak, ada repot nih. Yang suka puasa masih gibahin orang, masih. Iya, sebenarnya puasanya sih tidak batal, hanya mengurangi ganjarannya gitu. Pahalanya. Sebenarnya gibah gibah, iri, dengki dan lain sebagainya itu bukan hanya di bulan puasa saja kita wajib menahan diri dari itu. Semua bulan, setiap saat kita wajib menahan diri dari gibah, dari
iri dan dengki, tapi lebih diutamakan ya puasa ini untuk melatih itu agar nanti 11 bulan ke depannya nih ya sudah biasa, sudah terbentuk begitu. Oke Bang Afan, makasih banyak, Iya, lancar-lancar sama-sama. puasanya, lancar-lancar Amin, juga ya Allah, kuliahnya, Abang lancar-lancar dakwahnya gitu ya. Amin, Titip ya salam Allah. juga buat para kiai, para ustadz di sana. Amin, ya, Titip insya doa juga nih buat saya yang masih banyak harus belajar nih, terlebih di bidang agama. Sehat-sehat, mudah-mudahan nanti bisa datang lagi kalau kita undang. Pasti, Oke, pasti, masih insya Allah. tetap ketemu lagi di tripod selanjutnya, Tripod Trust Information Podcast.